Sudah menghadiri launching trailer dan poster untuk film Maryam, film terbaru dari Visual Media Studio VMS. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bu Syalu dan teman-teman media semuanya. Jadi semua sudah mengambil posisi, kita akan bersama-sama membuka standing official poster dalam hitungan 3, 2, 1. Wow. Iya, inilah teman-teman official poster dari film Maryam, Janji dan Jiwa yang Terikat. Mohon berkenan untuk tetap berada di depan poster. Di tengah-tengah saya persilahkan teman-teman media untuk mengabadikan gambar ini. Boleh kita arahkan dulu pandangan ke tengah, teman-teman semuanya. Luar biasa sekali. Akhirnya kali ini kembali dengan genre horor, tentunya lewat Maryam, Janji dan Jiwa yang Terikat. Nah, sebenarnya apa Bu Syalu yang menjadi komitmen maupun visi dari VMS di industri perfilman Indonesia dengan karya terbarunya ini? Sekali lagi, terima kasih sudah pada hadiri press conference untuk launching trailer dan poster dari Maryam. Gimana tadi, udah pada nonton trailernya? Sudah. Seram. Seremnya yang gimana nih? Teror ya. Serius nih. Serius. Teror pacarnya yang keluar darah. Ntar tolong nonton, kalau ini aja udah teror. Nanti tolong nonton di tanggal 18 September 2025 di bioskop terdekat. Untuk kisah Maryam, gimana itu dia diteror, gimana dia menghadapinya, gimana cara dia hidupnya, semuanya. Sekarang untuk komitmen dan visi ya. Kalau untuk komitmen, sejak awal hadir VMS, kita memang selalu berkomitmen untuk membuat sebuah karya yang berkualitas, yang dekat dengan hati penonton Indonesia. Dan visi kita, dari Pemandi Jenazah ke Assalamualaikum Baitullah, sekarang kita balik hadir dengan Maryam. Untuk visi kita itu dari dulu simple banget ya. Kita mau bikin film yang berkualitas, yang bisa diingat walaupun sudah meninggalkan studio. Jadi masih aja dibicarakan, masih aja didiskus terus. Dan untuk bikin film yang bersuara di tengah industri luas ini. Makasih. Oke, Bu Syalu luar biasa. Berikan apresiasi untuk Bu Syalu. Nah, kita tahu Bu Syalu, karena tadi Bu Syalu menyebutkan terkait industri ini itu banyak sekali melahirkan karya-karya yang fresh, khususnya di tahun ini Bu Syalu. Lantas apa yang menjadi kesegaran baru untuk film ini? Nah, kalau sumpahnya saya kasih tahu kesegarannya apa, itu artinya saya nge-spill ya. Dan saya sudah dapat pesan khas banget dari produser saya, Pak Tony, untuk tidak boleh me-spill apapun dari cerita ini, dari film ini. Jadi yang hanya saya bisa bilang, kita ada approach yang baru banget di 15 menit pertama. Untuk mengetahui approach itu yang fresh, tolong nanti nonton tanggal 18 September. Dari 18 September ya. Ya, terima kasih Bu Syalu dan teman-teman. Baik, ini saya baru saja diinformasikan oleh tim Publicis jika ternyata kita telah kedatangan dari Maryamnya langsung yang datang. Maka dari itu sila. Oke, boleh ya nanti kita bergabung bersama kita tentunya. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu ya teman-teman media ya. Iya. Oke, boleh. Maryamnya ada 3. Ini Debo nanti. Debo ya. Oke. Saya. Iya. Silahkan sambil menunggu. Debo Raja Jin. Oke. Iya. Datengin nanti lu. Iya. Harus sembarangan ya. Diarahkan boleh. Saya minta tepuk tangan teman-teman karena Mbak Maryam ternyata berkenan untuk hadir hari ini. Ya,
Dan kebetulan ini memang request permintaan langsung ya dari Mbak Mariam untuk ada satu kursi kosong yang harus ada di sebelahnya. Baik, Mbak Mariam, karena ini cukup kaget juga nih tadi, boleh sedikit saja Mbak Mariam dijelaskan ke teman-teman media sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbak Mariam dan siapa sebenarnya sosok itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam. Ini kisah hidup saya yang udah terjadi sebelum saya lahir. Dan ini saya mengetahui hal ini tuh di pas sekolah dasar. Baik, berarti sosok itu masih ada sampai saat ini? Masih ada sampai saat ini. Oke, dan mungkin ini juga pertanyaan banyak orang ya tentang, karena kan ini akhirnya dibuat film ya, apakah Mariam sendiri tuh izin pada sosok tersebut? Sebelum itu juga banyak pertanyaan ya, kayak misalnya dari Mbak Claresa juga, Kak udah izin belum gitu. Aku sempat merenung gitu kayak ini layak nggak sih? Ini gimana ya nantinya ya? Ini bakal gimana ya? Tapi udah deh, serahin aja gitu sama Allah. Biar Allah aja yang kayak ngelancarin gitu urusan ini gitu. Baik, dan terakhir Mbak, sebenarnya apa yang biasanya bisa membuat dia hadir? Dia itu adalah, boleh nggak sih disebut namanya? Boleh? Boleh aja, boleh. Voldemort. Boleh aja, boleh. Dia itu sejenis ifrit. Ifrit itu apa? Namanya dia. Iya gitu ya. Dan dia itu adalah 4 kasta tertinggi dari pada kisah Nabi Sulaiman. Baik, baik, sebaiknya jangan ada yang ini ya menyebutkan ataupun mengucapkan atau apa. Terima kasih Mbak Mariam. Iya. Oke, kita lanjut tentu saja ke jajaran filmmaker dan cast ya. Mbak Mariam di sini dulu tentunya. Oh, Debo sudah datang. Silakan Debo bergabung bersama kita. Oh, Debo boleh di penyanyi. sebelahnya Wafda. Saya akan ke Mbak Lele ya, sambil nunggu Debo duduk juga. Tentu kita akan lanjutkan ngobrol lagi bersama Mbak Lele yang sebelumnya ini kan dengan pemandi jenazah ya Mbak. Lalu hadir lagi, apa sebenarnya horor yang ingin ditampilkan dari film terbaru ini Mbak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Sebenarnya ini tuh yang sangat, waktu itu pas aku ditawarin sama Bu Syalu lagi setelah mandi jenazah, lalu kita bikin sesuatu yuk gitu. Tapi apa ya Bu gitu kan, kadang-kadang tuh kalau film horor tuh harus ada yang bikin aku nggak bisa tidur dulu kepikiran sama ceritanya gitu. Terus tim VMS ngasih link podcastnya Mbak Mariam sama Lentera Malam gitu. Terus aku dengerin, aku sempet kayak nggak mau digangguin beberapa hari karena aku fokus dengerin gitu. Terus dari ceritanya beliau tuh aku nangkep sesuatu yang tidak aku terima di beberapa sumber cerita gitu. Salah satunya adalah bahwa ada ya perempuan yang sejak kecil bersama ibunya tuh ikhtiar untuk melepas sesuatu yang di luar kuasanya dia gitu. Dan ikhtiarnya itu tuh tetap fokus sama Tuhan gitu, bukan kemudian jadi melakukan hal yang aneh-aneh ya kan. Apalagi dan beliau percaya bahwa jin terus abis itu hal gaib ini kan juga sebenarnya datangnya dari keesaan Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi ketika abis itu beliau terus ikhtiar tuh buat aku kayak, aku boleh nggak sih ketemu dulu sama Mbak Mariam ya. Terus aku inget kita ketemu sama Mbak Mariam dan alhamdulillah waktu pertama kali ketemu Mbak Mariam itu tahun lalu pas lagi bulan puasa. Jadi pas lagi bulan puasa, jadi entah kenapa tuh kan kayak wah udah takut nih, ini pasti hawanya menyeramkan seperti sekarang gitu kan. Tapi waktu itu bulan puasa, jadi ada satu fun fact ternyata jin itu tuh bener-bener dibelenggu ketika lagi bulan puasa gitu. Jadi kayak lepas dulu ya Mbak Mariam. Jadi waktu itu tuh kita kayak wah ini waktu yang tepat untuk ngobrol cukup panjang waktu itu. Aku sama Mbak Mariam lebih fokus ke sana.
Terus ketika beliau cerita tuh aku nemuin hal itu sih, bahwa kayak bisa nggak ya aku sampai izin akhirnya sama Bu Syalu, bisa nggak ya kali ini kita pendekatan storytellingnya berbeda ya, kita nggak fokus sama konfliknya, kita lebih fokus sama bagaimana karakter ini tumbuh dan berkembang gitu. Jadi orang juga bisa merasakannya nanti sepanjang film ya. Terus yang akan sangat membedakan dan sangat seru di situ. Baik, oke. Saya tepuk tangannya boleh teman-teman ya. Bagaimana penggalian cerita yang memang cukup dalam akhirnya sampai ngobrol dan interview. Oke, saya ke Mas Kinoy Lubis nih untuk eksekusi. Ketika naskah sudah ada, tentu sutradara sekarang yang punya tantangan. Apalagi ini menjadi kolaborasi kali ketiga ya dengan Mbak Lele sendiri. Iya. Gimana Mas Kinoy untuk eksplorasi dan eksekusi di film ini? Ya, ini juga terima kasih ya buat teman-teman yang hadir. Akhirnya ketemu lagi juga lagi. Ini juga pertama kali dengan VMS Bu Solu dan Pak Tony juga yang sudah ngasih kepercayaan ke saya. Dan saat mendengar proyek dari Mariam saja itu sudah ada ketertarikan saya kayak gitu loh, karena ini horor apa ya kayak gitu loh. Tapi semenjak saya ketemu Lele, terus ketemu dengan Mbak Mariam juga kayak gitu ya, kita mendengar dia bercerita kayak gitu loh. Ada satu yang saya ambil waktu pas saya bercerita sama dia, apa yang dia rasain ya selama 26 tahun sampai sekarang kayak gitu loh. Nah itu yang saya selalu berdiskusi dengan Lele, Pak Tony juga sama Bu Solubah. Mungkin kali ini kita bercerita ke penonton bukan kengerian dari wajah, bukan hanya dari wajah atau sosok atau apapun kayak gitu yang menjadi sebuah entertain, tapi kita juga bisa menyampaikan apa yang dirasakan Mariam, seorang yang menjalin apa ya istilahnya, ada sosok atau jin yang memang jatuh cinta, terus ini menjadi sebuah cerita cinta yang gak umum kayak gitu loh, yang satu maksudnya beda dunia kayak gitu, yang satu dunia nyata, yang satu tidak dunia nyata kayak gitu. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik kayak gitu. Jadi sehingga kita bisa menyampaikan ke penonton bahwa cinta itu tidak hanya ujuk-ujuk indah atau apapun kayak gitu ya. Jadi bisa kita sampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang horor juga di dalam diri seseorang yang mengalaminya, dan ini menjadi psikis yang sangat 26 tahun loh, kita bayangkan gitu psikisnya apa yang dirasakan kayak gitu loh selama 26 tahun itu. Bener ya Mbak Mariam ya, 26 tahun ya kira-kira ya. Nah jadi dari balutan inilah saya coba diskusi dengan Lele, kita coba cari ini jadi kayak sebuah horor yang jalurnya ke love story ya, tapi sangat bisa kita bayangkan bahwa apa yang dialami si Mariam ini sendiri setiap harinya, setiap dekade umur berubah betapapun, ternyata cinta ini tetap mengikat gitu loh, tidak mau hilang gitu. Jadi ya ini menjadi premis juga untuk penonton, apa yang harus dilakukan, atau kita juga harus bagaimana bisa membantu Mbak Mariam bisa keluar dari problem yang dialamin kayak gitu. Itu yang harapan saya membuat film ini juga bersama VMS kayak gitu loh. Nah dari sisi itu ya kita bawalah ke sisi gimana ya untuk membuat film yang secara individual ini karakter yang problem yang dialami oleh si karakter utama, tapi di titik perekonomian yang rendah kayak gitu loh. Makanya saya coba tawarkan ini adalah di sebuah pesisir pantai kayak gitu, jadi sehingga menjadi sesuatu yang beda lagi kayak gitu loh, supaya orang juga tidak membosankan kayak gitu. Jadi banyak elemen yang coba saya tidak gunakan di film-film horor saya yang lainnya ke dalam film ini, jadi sehingga menjadi kekuatan gitu loh, kekuatan dari kisahnya Mariam itu sendiri gitu loh. Itu dan juga banyak ya kayak kita juga menyampaikan bahwa di sini ada penggunaan bahasa Arab kayak gitu loh, penggunaan dari tulisan-tulisan yang kayak gitu loh. Ini menjadi misteri atau misteri di dalam dirinya Mariam itu sendiri di dalam filmnya. Nah ini yang kita juga gali dari Mbak Mariam sendiri. Itu sih. Baik. Dan selanjutnya Claresta di sini didapuk menjadi Mariam, tentu menjadi tantangan ya, apalagi melihat visinya dari Mas Kinoy ingin
merasakan sangat dalam 26 tahun itu. Nah, bagaimana Claresta akhirnya mendalami peran ini? Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang walaupun hari ini macet dan hujan banget ya. Terima kasih. Kalau saya sendiri memang sebelum kita buka naskah dipertemukan langsung dengan Maryam di kantor VMS, ketemu sama semuanya untuk lebih tahu, lebih mengerti apa yang selama ini Maryam rasakan, pengalamannya apa, dan juga mungkin ketakutannya, serta apa sih sebenarnya yang mau Maryam capai di kemudian hari gitu. Dan itulah yang membuat aku lebih mengerti soal sosok Maryam ini. Jadi menurut aku ini bukan sekedar film horor yang aku kalau ngomongin suka nggak nyaman gitu ada. Oke. Jadi menurut aku ini bukan film bukan film horor yang sekedar mau menakut-nakuti dengan sosok atau apa, tapi justru menurut aku ini lebih menyeramkan untuk tahu apa yang sebenarnya selama ini dirasakan oleh Maryam. Karena aku yang menjalankannya aja sebagai aktornya yang pastinya sangat kurang dari 20. Sekarang udah 28 ya Maryam. Udah 28 tahun. Itu lelah banget secara fisik, mental, psikis. Apalagi Mbak Maryam seumur hidupnya menjalani seperti itu. Dan menurut aku Mbak Maryam ini seorang perempuan yang kuat banget. Kalau bukan Mbak Maryam yang menjalani, belum tentu bisa sejauh ini gitu. Jadi film Maryam ini bukan cuma film horor yang aku takutin, tapi kita mau yang menonton mengerti apa yang selama ini Maryam rasakan. Dan semoga lebih bersyukur ya sama hidup yang dimiliki. Karena ternyata selama ini untuk memiliki hidup kita sebagai milik kita sendiri itu privilege loh. Ada teman kita, Maryam, yang selama hidupnya tidak bisa 100% dimiliki oleh diri sendiri. Karena ada sosok yang mengkontrol selalu. Apakah ada tantangan atau pantangan maksudnya? Pantangan selama syuting Claresta sendiri? Kalau pantangan kan sudah disampaikan sama Maryam sendiri untuk nggak menyebut namanya sampai 3 kali gitu. Dan emang kita selama proses persiapan, reading, syuting, kita menghindari banget untuk menyebut namanya itu. Dan emang setiap film horor, setiap karakter yang jalanin pasti ada tantangannya masing-masing, ada kesulitan masing-masing. Tapi karena di sini Maryam masih belum case close, masih belum menemukan closure-nya, masih belum tahu penyebabnya apa yang bisa membuat Maryam bahkan dari sebelum lahir sudah ada entitas ini yang mengikuti, dan sampai sekarang masih belum tahu jalan keluarnya bagaimana untuk Maryam lepas dari gangguannya, bagaimana supaya Maryam ke depannya bisa hidup lebih tenang, lepas dari gangguan. Pasti aku lebih berhati-hati dan aku minta tolong sama guru agama yang aku percaya. Aku bilang, aku menjelaskan, Bu, aku akan menjalankan karakter ini. Aku jelaskan bahwa sosoknya masih ada, belum lepas dari Maryam. Dan memang guru aku bilang, oh memang itu benar terjadinya Kares hati-hati aja, gak apa-apa, insya Allah aman. Ibu doakan dari sini, yang penting gak lepas doa dan sholatnya. Aku juga selalu telepon mama, aku selalu setiap syuting pasti telepon mama papa untuk kita didoain. Tapi untuk project ini aku benar-benar hari pertama, Ma tolong nih doainnya beneran tiap hari ya. Aku soalnya deg-degan banget gitu. Makanya kita pengen ngasih 100% tapi tetap respectful, tetap hati-hati di baik selama syuting ya Bang ya. Maksudnya tetap hati-hati sama karakternya, sama manusia-manusia aslinya, dan juga sosok yang gak kita lihat. Karena ya Maryam ini redline cerita dan semua karakter based on true story, tapi pastinya disamarkan namanya ya, dan dibungkus dalam bentuk yang lain, yaitu di pesisir. Baik, gitu. Saya akan berpindah ke Wafda. Di sini Wafda boleh diceritakan sedikit ke teman-teman media bagaimana karakter kamu ini dan seperti apa terikatnya dengan karakter Maria. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafda, selamat siang semua. Terima kasih sudah hadir. Jujur, film ini salah satu doa yang Tuhan kabulkan, yang saya minta di akhir tahun. Saya minta bahwasanya setiap proyek yang saya dapat, ya Allah jadikan aku dekat dengan Engkau gitu. Dapat proyek ini,
berperan sebagai Ustadz Farhan. Apa ya, buat saya film itu kan jadi amal jariah gitu. Setiap kebaikan yang kita perankan, kita mainkan di film itu bisa jadi contoh untuk penontonnya gitu. Nah, kenapa saya ingin terlibat di Project Mariam ini, karena memang cerita ini ada dan terjadi gitu, dan karena kepedulian kami inilah sehingga kami terlibat di dalam Project Mariam ini, karena kita ingin, yaitu tadi, Mariam menemukan jawabannya, jalan keluarnya, menemukan titik terang gitu. Nah, keterlibatan Ustadz Farhan ini adalah meyakinkan Mariam bahwasanya ada kekuatan yang lebih besar daripada ini. Itu aja sih. Dan untuk ke diriku sendirinya, artinya membuat aku semakin yakin bahwasanya Allah itu maha besar. Baik, terima kasih Wafda. Ya. Saya bergeser ke Debo. Di sini ada Debo juga yang tentunya terlibat. Debo, boleh diceritakan ke teman-teman media kalau tadi Claresta ada pantangan yang sudah disebutkan. Jika Debo sendiri, apakah ada hal seperti itu di lokasi syuting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir, menyempatkan waktunya. Aku Debo di sini berperan sebagai Bagas. Mungkin aku bakal cerita sedikit tentang karakter Bagas ini. Untuk background story tadi Bang Kino juga sudah sempat sampaikan, Bagas memang salah satu warga juga di daerah pesisir pantai, dan kebetulan Bagas ini dia memiliki kedekatan khusus dengan Mariam dari segi cerita dan beberapa momen ketika yang mungkin nggak bisa aku sebutin karena setiap adegan-adegan yang Bagas lakukan dengan Mariam yang diperankan sama Claresta kurang lebih memang semuanya sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat ekstrim. Tapi sebelum itu aku juga lupa mau bilang makasih juga buat tim VMS dan Bang Kino yang sudah memberi kepercayaan untuk saya memerankan karakter Bagas ini. Untuk pantangan sih buat aku nggak ada ya, tapi lebih ke yang pastinya jangan lupa banyak berdoa, karena kebetulan syuting kita juga banyaknya dilakukan di hutannya benar-benar hutan real gitu yang jarang sekali udah lama nggak dijamah sama orang-orang. Lebih ke apa ya, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang pastinya kita juga harus banyak berdoa dan apa ya, tetap pikiran kita harus benar-benar sadar, harus tetap waras gitu, karena apa ya yang tadi aku bilang, adegan Bagas ini lumayan berat karena ada beberapa adegan yang kebetulan memang belum pernah aku perankan sebelumnya, dan Bang Kino juga sempat memberi arahan yang memang cukup surprise ya Pak waktu itu, yang membuat semua satu orang lokasi tuh yang kayak shock semua gitu. Baik. Ya kurang lebih seperti itu Kak. Iya, supaya tidak dibocorkan semua ya. Iya, supaya nggak spoiler. Betul. Nah, baiklah, jawaban dari Debo tadi membuat kita untuk masuk ke sesi tengah jawab.